Diam dulu ya. Kameranya support. Udah, tidak pengen minum. Minum. Masalah. Kok sabar. Sabar. Iya tuh. Ya, aku udah masuk bentar. Rumahmu siapa nih? Main apa? Nah, obat menunggu. Ya, kita sit naya ya. Hah? Sit naya ya. Ke rumah Dina ya? Ya. Tapi mandi. Mandi sana sih. Apa tak? Bisa dibantu, Bun. Ayo ke rumah Dina ya? Baju sama kau. Dalam. Nanti Dina ke sana kok. Ayo. Dina ya? Halo, selamat pagi. Kita mau nunggu narasumbernya dulu ya. Ayo. Mungkin ada request lagu. Cak. Mau request lagu nggak? Nunggu pemateri nih. Pemateri. Nunggu Mas Heri Maulana nyambung nih, belum nyambung. Di depan teras rumah, warna merah cemburu ku berdua. Momen tak palsu, air Tuhan turun. Iya, udah bisa ya. Pak Agus setengah tok iki. Masih 10 menit lagi. Oke. Assalamualaikum, Mas. Suaraku ini lumayan toh? Selalu merdu, Mas. Ora, maksudnya sambung. Bagus, bagus, Mas. Jelas kok, jelas. Sip. Oke. Nyanyi dulu ya. Oke, siap. Momen tak palsu, air Tuhan turun, aromamu tersalurkan, aliran syaraf buntu Martin tua, media pembuka, berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu
aliran syaraf untuk Martin tua, media pembuka. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu, berlalu cepat berlalu, soreku nyaman denganmu. Menarilah, menarilah, menarilah denganku. Genggam tangan coklatku, berputar-putar denganku. Menarilah denganku. Itu lagu dari teman-teman di Pekanbaru loh. Kamu kenal nggak nih? Wih, siapa Mas? Anak-anak Pekanbaru nih. Nama Oh, kelompoknya 420. oh, Anak-anak indie ya? iya, anak-anak Pekanbaru. Indie. Indie. Oh, oh iya, iya, iya. Sekarang kan emang justru musik kita malah justru bergeser ke arah ini, Her, ke arah gelombang indie. Jadi sekarang justru musisi-musisi kita nggak mau jadi justru musisi-musisi yang dulunya masuk dalam daftar-daftar gila itu sekarang udah justru bergeser ke ini, mereka lebih merdeka Oke. mengelola sendiri, jadi lebih Oh, memang kayak entrepreneur gitu si Her, jadi betul. memproduksi sendiri, mengemas sendiri, mendistribusikan sendiri, jadi mereka Oh, lebih merdeka gitu sekarang. Jadi kayaknya dengan era digital ini sih memang terjadi apa ya, apa namanya kata Pak Renat itu shifting. kan disruption ya. Jadi mengalami perubahan itu juga di bidang musik. Dulu kita yang nyari-nyari produser, sekarang produsernya yang Oh, nyari kita. Jadi betul, sekarang betul. yang memang musisi-musisi anak band gitu yang memang bener-bener apa pengen cari label gitu sekarang. Dan sekarang kan mereka udah bisa di platform manapun sudah bisa. Mau Iya. lagu dimanapun udah bisa. Hmm. Kurang 5 menit? Kurang 5 menit? Oh, itu tepat banget Mas ini. Oh, enggak usah. Oke, satu lagu dulu ya. Biar kita Oke, siap. ingat tentang Jogja. Waduh. Geleng-geleng saya kuncinya ya. Oh. Ini lagu tak buat waktu mau lulus ya. Oh, ciptaan sendiri? Sekitar tahun 2007 2008. Ciptaan sendiri ya? Masih di VIP ini nyipta ini. Oh, oke. Keretaku segera melaju meninggalkanmu di situ. Ku mohon engkau mau merelakanku meninggalkanmu sementara waktu. Mengertilah Dinda, ku pergi ke Jakarta merangkai cita-cita menaklukkan dunia. Sabarlah engkau
Jogja. Rawatlah cinta kita, selalu kita percaya. Dirimu telah berlalu, namun tak akan bayangmu. Cintamu akan selalu menguatkanku, meninggalkanmu di situ. Mengertilah Dinda, ku pergi ke Jakarta, merangkai cita-cita, menaklukkan dunia. Sabarlah engkau, tunggu aku di Jogja. Rawatlah cinta kita, selalu kita percaya. Mengerti, ku pergi ke Jakarta, merangkai cita-cita, menaklukkan dunia. Sabarlah engkau, tunggu aku di Jogja. Rawatlah cinta kita, selalu kita percaya. Mengertilah Dinda, ku pergi ke Jakarta, merangkai cita-cita, menaklukkan dunia. Sabarlah engkau, tunggu aku di Jogja. Rawatlah cinta kita, selalu kita percaya. Oh, oh. Ngalami kayak gitu nggak? Oh, ngalami banget, Mas. Oh, ngalami banget. Kalau udah urusan Jogja itu Kamu tepuk kuliah jidat, di Mas. ini kan, di TPUNJ kan? UNJ kan? Jakarta, Jakarta. Nah, iya, berarti kan ngalami banget yang kayak gitu ya. Oh, ngalami banget ya. Sampai Tes kereta ya, Mas ya. pulang pergi ke Pekanbaru mungkin ya. Ya gitu. Oh. Oke, sekarang udah jam 9 pas sesuai janji kita. Oke. Akhirnya apa ya, Wing? Kita ketemuan sama apa ya ini ya, adik angkatanku ya, di Oh. University of New York. New York. Kan? New York Oke. kan di Mengkrap. Wah. Ini teman lama kita dari FIP UNY. Tepuk tangan. Di apa ya? Tracking your talent. Iya, Passion. Oh, tracking your passion. Iya. Dan teman-teman yang mungkin menyimak acara yang nggak biasa saya ini, biasanya cuma nyanyi-nyanyi kan ya. Nah, ini kali ini kita akan ngobrol bareng ya dengan Mas Heri Maulana. Ini adalah praktisi apa sih, namanya sih? Praktisi Talent mapping. Talent mapping. Talent mapping berarti kan memetakan talenta. Iya kan, bener kan ya? Memetakan talenta atau memetakan kemampuan, potensi yang ada di diri kita sehingga kita menyadari akan kemampuan kita kan gitu kan ya. Sehingga kita tidak salah jalan, begitu ya, benar ya Her ya? Begitu. Nah ini mungkin dia dulu kuliahnya salah jurusan atau gimana ya? Sebenarnya Her, harusnya kan kemarin di ini kan harusnya di psikologi pendidikan lebih pas ya kayaknya kalau dengan bidang ini. Oh ya betul, lebih pas ya, lebih pas.
Tapi di teknologi pendidikan sendiri yo pas Iya, Mas, ada. Iya. karena ada desain pembelajaran dulu, Hmm. kan ada analisa analisa serta didik ya. Hmm. Masuk sih situ. Iya. Mungkin kita mau mengulik sejarah dulu, Her. Kita ini ketemu kan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Saat itu kamu angkatan berapa ya? Angkatan adik kelas 2004. 2004 ya? 2004. 2003. Berarti adik kelasku pas ya. Ya saat itu aku Bawah. melihat ya sempat iri gitu ya sama kamu ya. Udah ini orang Aduh, tinggi, ganteng ya kan, pinter gitu ya. hidup lagi ya Mas. Ya, jadi sempet sih sebenarnya jujur dulu kalau lihat wah adik kelas ya kakak kelas itu wah ini udah pinter ya kan, ganteng gitu kan. Idola kaum hawa gitu kan kita sebagai laki-laki kan ini kan apa namanya merasa kenapa aku dilahirkan seperti ini kan itu jadi membalik cara pandang terhadap diri kita kan jadi negatif gitu terhadap Oke. nah Oh, mungkin Harry ini sudah berapa tahun Her? 3 tahun menggeluti bidang talent mapping 3 tahun 4 tahun 5 tahun kalau secara resminya ya 4 tahun lah. oh 4 tahun ya 4 oke tahun. Nah. bisa cerita sih Her awal mulanya kamu menggeluti ini sih apakah kamu habis S1 TP langsung ke S2 Jakarta. psikologi? Sama S2-nya sama Teknologi sama, teknologi pendidikan. Terus Teknologi gimana pendidikan. ceritanya sampai menemukan ini ilmu ini Jadi sejak eh, sejak jadi ketua BEM sih Mas. BEM itu kan banyak Itu ya? ketemu orang, kok ada dorongan untuk ayo membantu orang untuk menemukan dirinya gitu. Padahal dirinya sendiri belum menemukan mau kemana ini. Penting Tapi dorongan itu ada. penting modalnya. Nggak modal lagi. Tapi passion itu udah ada Mas. Pengen ngamati orang, pengen kok nebak orang kok pas gitu. Oh. Itu dari 2008 2009 lah gitu. Akhirnya aku 2009 lah mulai cari-cari tentang kepribadian, tentang talent, ya, tentang apa gitu. Akhirnya ketemu dengan talent mapping itu di UI waktu itu tahun 2011. Nah, 2011 itu aku makin yakin kalau kok panggilan hidupku di sini gitu. Wah, kok passionku di sini. Akhirnya sudah sampai sekarang aku Kamu S2-nya coba di mana untuk sih, Mas? Sorry. S2-nya kamu di mana? UNJ Jakarta. Oh, ngapain? UNJ Negeri Jakarta. Ngapain main-main ke UI? Oh, kan harus meluaskan wawasan. Oh, iya. Kayak anak-anak UNJ ya, sering-sering nyuri-nyuri ke UGM gitu ya. Mirip ya? Nah, tuh biar kecipratan inilah pinter. Di UI itu ya memang dari fakultasnya atau kamu memang hanya nemu temen gitu yang memang menggeluti bidang yang sama? Nah, waktu itu foundernya talent mapping itu ngisi acara di UI. Oh, berarti Ngisi memang acara di GOR. ada semacam apa namanya? Saya bilang produk ya bukan ya, tapi ada semacam brand produknya gitu ya, talent mapping gitu ya. Ya, Iya kan? ya, memang itu. Betul, betul. Nanti bisa cerita-cerita ke teman-teman kan ya, apa itu talent mapping, terus secara garis besar aja ya mungkin ya, atau biar ini kan teman-teman yang nonton ini, halo teman-teman yang sudah nonton, ini teman-teman kita ini kan sebenarnya orang-orang tua yang udah punya anak ya. Kalaupun mereka nggak udah terlambat menemukan passion mereka sendiri, mungkin paling nggak kan mereka apa ya benar untuk menstimulasi anak-anak mereka kan gitu. Ya, ya, betul. Nah mungkin nanti Jerry bisa cerita sih pengalaman-pengalamannya gitu ya untuk mengulik anak-anak talent-talentnya anak-anak. Sebenarnya macamnya ada berapa aja gitu. Yeah. Sebelum itu kita simak ini ada yang nonton banyak ya ini kayaknya. Ada 6.550. Waduh, berat nih Mas. Waduh. Berat nih.
Mudah-mudahan sih yang nonton ini ada yang dari kampus kita ya. Ada yang juga yang dari Ada Mas Romli itu Mas. Mas Romi ya. Mas Selera Romli seangkatanku tuh Mas. foto enom. Wah. Jamune apa Mas? Wah, jamune Eh, nonton iki El Sista no, Bu. Wah, El Sista. Indria Pratiwi. Halo Mbak Indri. Sehat selalu ya. Ya, banyak nih yang nonton nih. Lumayan ya. mm-mm. Nanti wah 7.000 sekarang. Wah, bisa viral ya Mas. Aku isih nom Mas. Oh iya no, Romli isih nom no. Ya Romli sekarang di mana ya? Kalimantan ya? Papua tuh Mas. Apa ya? Papua. Oke, Her, cerita gimana itu selanjutnya? Kamu setelah kenal talent mapping, terus langsung praktek atau ada sebuah diklat gitu atau gimana? Yo, karena itu resmi ya Mas, profesional, jadi ada 2 training lah, ada 2 tingkatan training. Terus kita bisa diminta untuk coaching klien gitu. Tapi sebelum di talent mapping aku ya 2009 di Jakarta itu sudah ada beberapa klien ya, beberapa orang sudah di mapping. Nah, kalau Mas Danang lihat di statusku tentang personal model canvas ya, Ya, itu apa nah itu sih? kan muncul Aku taunya kanvas itu ya buat lukisan tuh loh, Her. lukisan ya, memang itu memang kanvas ya, kanvas gambar, fungsinya untuk mapping, jadi untuk ngamati diri sendiri. Itu isinya tentang analisa Mas. Beneran kanvas ya ternyata ya. Kanvas itu kanvas menganalisa potensi sehingga kita punya benang merah lah. Saya ini orangnya seperti apa sih gitu ya. Potensinya kemana, bakatnya kemana, passionnya apa gitu ya. Instruksi Itu yang kamu sebelum berikan kami ke mereka biasanya bebas, free. instruksi, biasanya kita dialog interview ya, interviewnya tapi mendalam. Terus kanvasnya itu sebenarnya gimana? Kamu ceritain ini dong, prosedurnya gitu. Kayak Nah, tentang kanvas, ya itu desain ya. Tidak harus di kanvas tapi di kertas juga boleh. tapi dia sebuah map, sebuah peta tentang kehidupan nggak benar. setiap orang. Itu apa mapnya itu emang udah tergambar petanya atau memang itu masih Sudah. kosong? Atau masih kosong? Ada petanya, ada blok-blok, ada blok-bloknya. Oh, ada blok-blok. Ada blok-blok. Nah, Tapi blok-blok nggak bener-bener kosong ada. itu enggak ya? Nggak yang bener-bener kosong. Ada blok-bloknya. Nah, blok-blok itu yang kita isi, Mas. Salah satu pertanyaannya adalah ilmu apa yang paling disukai dan dikuasai. Mulainya dari situ tuh, Mas. Mulainya Misalnya setelah menjawab musik bawahnya gitu. Nah, misalkan musik, kita tanya lagi, itu benar-benar disukai, dikuasai, atau hanya nyukai tapi nggak bisa? Gitu. Tapi kan ada orang ngaku-ngaku bisa, tapi setelah dicek itu nggak, nyanyinya hanya di kamar mandi. Berarti memang setelah mereka mereka menjawab pertanyaanmu ini, kamu benar-benar konfirmasi dulu. Konfirmasi. Yang sulit apa ya? Yang sekiranya kamu sulit untuk mengkonfirmasi, kemampuan apa ya kira-kira? Oh, itu ada di blog tentang sifat. Sulit untuk mengkonfirmasi. Kalau nyanyi kan langsung nyanyi bisa. Kalau kemampuan gitu. Ada pengalaman tapi sulit. Tetap ada orang yang dia merahasiakan. Tapi kan aku membekali ilmu juga dengan bagaimana mengetahui orang ini menjawab benar apa tidak. Namanya mikroekspresi, Mas. Jadi ketika kita ngobrol, wawancara, kita kan tahu bahasa tubuh orang jujur apa enggak ya. Nah, di situ kita bisa, ini kayaknya perlu digali lagi nih. 3 hari orang lagi. Bingung, digali lagi. Oh, digali lagi. Digali lagi.
Kayak orang nggak yakin menjawab kan, Mm-mm. ini kenapa dia nggak yakin? Nah, digali lagi. Kalau bagusnya sih dapat klien yang jujur ya, yang jujur apa adanya gitu. Itu mudah gitu, itu mudah. Tapi alhamdulillah selama ini rata-rata apa adanya sih Mas, Oh, nggak ada yang diada-adain gitu. klienmu ini dari berbagai pengalaman yang udah 4 tahun ini all age ya, semua umur atau Semua umur. Paling muda itu pernah aku eh, kelas 3 SD. Hmm. Kelas 3 SD. Tapi kan kalau anak-anak biasanya sama orang tuanya. Yang paling besar ya? Paling besar itu umur ada yang 50, Oh, ada yang 50 masih 40. masih mau mencari ini ya, passion yang sebenarnya. Udah mau pensiun deh. Iya, mau pensiun. Tapi nggak ada yang terlambat menurutku sih, ya nggak? Betul, betul. Tadi kita udah nanya, oke teman-teman yang baru gabung kita selamat datang. Kita baru diskusi tentang apa namanya, bagaimana kita men-tracking atau menelusuri atau menyadari, iya kan, tentang Ya. kemampuan kita, tentang mission kita. Sehingga sebenarnya harapan kita sih sebenarnya termasuk juga tentang sistemik soal pendidikan kita ya. Sebenarnya juga seharusnya memahami akan itu sehingga para guru, para orang tua tidak memaksakan apa yang sebenarnya bukan menjadi karakteristik mereka atau kemampuan mereka kan gitu harusnya. Mm-mm. Dan sebenarnya talent mapping ini sebenarnya bisa membantu para guru untuk memetakan kemampuan anak-anaknya kan ya Her ya. Kalau di kuliah kita kan dulu ada yang namanya multiple intelligence ya Her ya. Ya kan? Yang 8 kecerdasan majemuk itu. Nah, apa memang ada arahnya juga ada hubungannya dengan kesana ininya pemetaannya Her? Kalau agak beda sih Mas. Kalau Agak multiple beda atau enggak intelligence, beda? beda ya, Oh, beda. Kalau multiple itu lebih ke gaya belajar Mas. Oke. Gaya belajar, cara seseorang itu menangkap, menyerap, mengolah informasi. Nah, kalau talent mapping itu memang dipakai untuk produktivitas, Mas, untuk kerja. Oh. Jadi bukan hanya untuk melihat sifat pribadian, tapi sifat itu dipakai untuk kerja. Gitu. Nah, di talent mapping itu ada dua sudut pandang. Bakat dari sisi fisik sama bakat dari sisi sifat, Mas. Nah, kalau Mas Danang kan main gitar, main alat musik dan nyanyi itu kan fisik. Ya. Nah, tapi kebanyakan orang kan melihat bakat dari sisi fisik toh. Oh, dia pandai nyanyi, bakat nyanyi. Dia bakat main alat musik. Tapi ada bakat yang lain, Mas. Kalau Mas Danang itu, misalkan ya, kalau tampil di depan umum itu kan seneng ya, Mas, manggung. Seneng dan ada perasaan apa ya? Adrenalin yang yang bikin hidup lebih hidup ya. Kayak ya aku ini gitu loh. Nah, yeah, itu gitu. dari bahasa talent mappingnya namanya significance, Mas. Oh, significance. Senang menjadi pusat perhatian. Oh iya gitu. Iya. Jadi udah punya bakat nyanyi. Tempat gondrong di kampus tuh ya mungkin karena itu ya. Belai-belai rambut itu. apalagi kalau dipuji gitu ya. Nah, itu significance namanya. Iya. Walaupun sebenarnya ya aku kan kenal biasa aja ya. Akhir-akhirnya kan juga oke gitu. Oke, berarti ada yang kemampuan fisik secara terlihat kasat mata dan juga sifat ya, lebih ke sifat kejiwaan gitu ya, sifat gitu ya. Ya, sifat. Oke, mungkin bisa di ini, Her, bisa di kamu tentang kemampuan apa lagi gitu sebenarnya. Teman-teman yang menyimak kan jadi lebih tahu sebenarnya
kemampuan anak-anaknya itu sebenarnya apa toh? Ternyata ada kemampuan yang sifatnya kasat mata tuh ini, yang kemampuannya yang Oke. nah, yang tak kasat mata tadi itu apa saja, sehingga teman-teman yang menyimak nanti juga bisa apa namanya membayangkan anak-anaknya atau dirinya sendiri juga boleh ya kan. Iya, iya. Dan apa sih yang sebenarnya talent yang dominan terhadap anak saya atau talent yang paling dominan terhadap diri saya, sehingga mereka tidak salah jalan, tidak salah stimulasi pada anaknya, dan juga tidak masih punya harapan terhadap dirinya sendiri juga kan kadang-kadang. Mungkin nanti teman-teman juga bisa bertanya di kolom komentar ya, bisa tanya anak saya segini, anak saya kayak gini, kira-kira kemampuannya apa gitu ya, teman-teman boleh ya komentar di sini, nanti bisa dijawab sama Bang Heri ini yang hari ini kita impor dari Pekanbaru, Sumatera. jauh ya, dari seberang, dari pulau seberang. Ya, silakan ya, ceritain. Aku coba balik ke tema kita ya Mas ya, tracking your passion gitu. Kenapa passion aku pakai dan tracking aku pakai, karena orang yang sudah hidup puluhan tahun, ya kita kan udah puluhan tahun, yang mungkin pemirsa juga sudah umur puluhan tahun. Umur yang puluhan tahun itu sebenarnya bank data, Mas. Kita punya bank data yang itu tinggal kita track, tinggal kita lacak, tinggal kita jelajahi. Nah, talent mapping personal. Tapi datanya sifatnya nggak yang data dokumen banget ya kan ya. Kita kan nggak pernah mendokumentasikan apa yang pernah kita lakukan kan. Betul, betul. Tapi kalau ditelusuri kemungkinan ada dokumentasi, Mas. Tapi misalkan. perlu ini juga ya, perlu kayak kalau di agama kita perlu muhasabah juga ya, perlu perenungan yang dalam, ya kan? Iya. Ya itu kan? Titik awalnya di situ. Sedikit-sedikit aku juga kayak kamu kan dulu. Oke. Malah kalau ngomongin passion itu titik awalnya ya perenungan itu, merenung, masuk gua gitu ya, menyepi ya. Karena terlalu sibuk dengan hiruk pikuk itu, akhirnya kita nggak bisa dengerin suara hati sendiri gitu. Sebenarnya kadang apa kita jadi ini kesenanganku gitu ya, kadang-kadang nggak dorongan. Dan sorry, proses-proses pendidikan kita dari SD sampai SMA bahkan kuliah juga nggak ada sebuah diskusi ke arah sana ya kan ya, nggak pernah peduli dengan apa passion anak-anak kan guru-guru kita kan. Itu ya pada umumnya begitu ya. Itu sebenarnya yang sedang kita prihatinkan, dan ini sebenarnya juga nggak hanya kamu sih Her, sebenarnya kita bisa join sih. Sebenarnya aku punya gerakan sosial juga di bidang pendidikan yang sama profesor di UGM, namanya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, hal-hal semacam ini yang beliau kan juga orang psikologi ya, jadi hal-hal yang semacam ini yang langkah yang dilakukan oleh para guru kita untuk menghargai hal-hal kecil yang ada di kelasnya mereka. Makanya di gerakan kita tuh ada sebuah kayak circle time gitu ya, kayak forum sharing morning gitu kan, diskusi di awal pembelajaran itu yang sharing aja apa yang menjadi masalah atau mereka melakukan apa kemarin atau kesenangannya apa. Jadi kayak kita punya sebuah circle time gitu untuk bagaimana membuat mereka menjadi juga mendokumentasi mereka tentang sebenarnya apa yang menjadi kesenangannya. Itu sih. Jadi cocok banget sih sebenarnya. Ya, mudah-mudahan bisa kolaps ya nanti ya kapan-kapan berarti nanti bisa guru sendiri melakukan atau harus kamu, Her? Harus orang-orang praktisi talent mapping? Kalau untuk teorinya, mungkin di awal kita perlu mendeliver ya, agar punya panduan gitu. Tapi kalau sebagai guru yang sudah tiap hari melihat orang, anak-anak, itu aku rasa passionnya ada, bakatnya ada gitu. Kan tiap hari melihat satu kelas 20-an, pasti dia punya bakat lah. Anak ini beda dengan anak ini. Ya, tinggal kita kasih panduan aja.
Nanti gurunya sendiri yang mencoba untuk menggali, men-tracking, mengkonfirmasi ya. Gitu. Kalau di gerakan Mas Danang tadi kan ada circle apa ya? Diskusi ya. Saling Circle time. berbagi. Kalau di bahasa aku itu namanya understanding me, understanding you. Ya, mirip share. Ya. Dan itu benar-benar memahami gitu Mas, memahami apa isi hatinya, lihat bahasa tubuhnya, dia senang dengan dirinya apa tidak, kan? Sebaiknya orang tua dan guru ya sebaiknya ya, dia peka dengan anak ini sedang mencintai atau tidak mencintai dirinya nggak sih? Gitu. Iya. Nah, di situ problemnya tuh. Kadang ada orang yang membenci dirinya, akhirnya jawaban yang keluar dari mulutnya itu ya soal kegundahan, kebencian. Akhirnya dia nggak menemukan dorongan dalam dirinya, passionnya itu, bakatnya itu. Nah, sebenarnya itu dulu yang perlu ditelusuri anak-anak kita. Tapi tadi perenungan ya, Her. Jadi kita perenungan, dari perenungan dan menyadari menggali dokumentasi ya, tentang apa saja. Tapi kalau di anak-anak kan mungkin perlu dibantu ya, Her. Perlu dibantu. Ya. Kalau yang orang tua mungkin lebih bisa cerita gitu. Ya. Oke, setelah itu selanjutnya, Her. Setelah kita understanding me, self-talking ya, merenung, tracking diri sendiri itu, akhirnya kita perlu ngasih guide Mas, guiding, panduan. Apa yang perlu di-tracking? Karena kalau asal merenung, itu kan juga bahaya ya. Asal menggali itu kadang juga bahaya gitu. Khawatirnya ya yang dia temukan hanya sisi negatifnya aja. Kok aku nggak punya prestasi sama sekali, kok aku gitu ya. Itu juga sebenarnya pengaruh dari bagaimana kita memberikan pola asuh ya pada anak dulu ya, orang-orang tua memberikan pola asuh ya. Terlalu menyalahkan, terlalu apa-apa salah. Mengambil alih. Itu juga mempengaruhi cara pandang terhadap dirinya ya. Jadi itu penting. Nah itu kesulitan dalam kesulitan dalam men-tracking anak apa yang cara pandangnya negatif itu yang sulit ya. Betul. Nah, apa yang kamu lakukan? Tetap menggalinya seperti apa? Lebih ke mana mendalamnya? Nah, akhirnya aku memunculkan pertanyaan reflexivity namanya. Membantu mereka untuk berefleksi lebih dalam. Misalkan, pernah nggak sih kamu waktu di rumah waktu kecil atau di sekolah dulu TK pernah dipuji karena kamu berhasil melakukan sesuatu? Oh iya. Bisa tapi orang tua. Pertanyaannya jadi lebih ke ini ya, lebih ke tidak apa yang kamu sukai gitu ya. Jadi lebih ke dibalik. Gimana? Iya, oke. Ya. Terus jadi kamu pernah dipuji nggak? Ya. Jadi kalau udah di fase ini kita coba cari pola gagal, pola sukses namanya Mas. Jadi setiap orang itu punya pola gagal, punya pola sukses. Ya kayak Mas Danang kan pernah berhasil masuk kompilasi jinglenya KFC ya. Aku masih ingat. Tepatnya album kompilasi tuh apa ya? 1 bintang KFC. Itu sempat royaltinya jadi ini sih dapur belakang rumah ini. Oh jadi boleh liriknya sedikit Mas. Liriknya Mas. Janganlah. Liriknya boleh sedikit. Kalau saya yang ada di album itu nggak mendidik kok lagunya. Oh iya dong. Ini nadanya aja nada. Oh nada. Ya. Oh, oke. Itu bandnya apa namanya dulu Mas? Aku lupa Mas. Namanya aku. Aquila. Itu band anak Aquila.
Kebanggaan Oh, enggak fit. anak-anak Kebanggaan muda tuh. itu. Nah, itu kan passion ya Mas ya. Itu kan Iya. passion. Akhirnya bakat-bakat signifikan. Kayaknya jenengan juga ada bakat communication namanya Mas. Mm-mm. Senang berbagi Berarti pemikiran, makanya kalau kayak jadi semacam mata najwa gitu bisa ya? bisa bisa ya. Makanya aku berharap hostnya jenengan itu suasananya meriah gitu. Ya. Oh iya. Ini viewernya udah 8 juta. Tapi kadang-kadang kalau mulai kita nggak yakin terhadap diri kita sendiri kadang juga. Itu kan PR ya. Itu ada pertanyaan nih Mas. Oh iya, Ada pertanyaan dari Romli ya. dari Mas Romli. Apa? Baca sendiri aja, Her. Ini kok nggak kebaca. Bagaimana memulai Bagaimana speaking pada anak-anak di tingkat sekolah dasar? Pada umumnya mereka lebih sulit untuk mengungkapkan. Nah, yang kita bahas tadi kan sebenarnya kan. Nah, langsung jawab ya Mas? Ya, langsung jawab aja. Langsung jawab aja ya. Selain memang butuh didampingi orang tua ya, makanya kan sekolah itu ada yang namanya home visit, berkunjung ke rumah. Ya. Tapi kalau kita ngajar sekolah dasar, ketika ngobrol sama anak-anak, pakai bahasa tubuh yang juga, kamu bahasa tubuhnya juga bahasa anak-anak. Kalau dalam apa namanya? Aku dulu sempat baca bukunya siapa? Debbie DePorter. Apa sih yang quantum teaching itu ya? Kita masuk ke dalam dunia Bobby DePorter. Ah ya, gitu. Nah, Dalam betul, betul. Salah satunya mimik wajah, kamu nada suara gitu ya. Kalau aku diajarkan gini Mas, kalau ngomong sama anak-anak pakai nada suaranya re. Re. Halo anak-anak, halo re. Nada re. Halo anak-anak. Gitu. Jangan pakai nada do Mas. Halo anak-anak, gimana kabarmu hari ini? Do re mi do re. Kayaknya Re. enggak do re mi mi. Re. Mi boleh. Re kan re lebih rendah ya, lebih tinggi ya. Iya. Jadi pakai nada yang buat anak-anak itu tidak sungkan. Iya. Kamu, enggak apa-apa cempreng gitu. Kamu kemarin ngapain aja waktu liburan gitu. Sambil wajahnya ya, gitu. Kalau bisa sambil badannya agak digerak-gerakkan. Jangan formal. Kamu selama liburan ngapain aja gitu kan. Akhirnya anak-anak sulit untuk mengungkapkan gitu. Iya. Jadi untuk Mas Romli, untuk Mas Romli jadilah anak-anak dulu Mas. Iya benar. Kayaknya Mas Romli ini udah seperti anak-anak menjiwai. Jangan fisik loh. Enggak, ini bukan fisik loh. Anak-anak itu lebih ke sifat ya, anak-anak. Tapi Romli itu guru juga ya, Her, itu ya tadi. Guru di garda terdepan di Papua. Yang guru itu ya, yang programnya kementerian yang garda terdepan Iya. terdepan. Oke lah, nggak banyak tuh Garda terdepan itu yang mau di Papua, mau di Kalimantan. Aku baru tahu loh, Rom. Iya. Keren kamu. Ini yang nyimak kita ini rata-rata guru nih, Her. Jadi mungkin Oh iya. Jadi mungkin ya orang tua juga ada sih kayaknya. Jadi lebih ini sih, lebih apa? Mereka juga ada guru TK, ada guru SD. Mungkin juga mereka apa namanya? Setelah mengikuti diskusi kita ini jadi pengen tahu nih talent mapping seperti apa dan gunanya untuk anak-anak mereka. Dan terjadi perubahan ini ya, perubahan pola ajar atau mindset para guru ya sebenarnya yang lebih kita harapkan. Tadi kita sampai mana sih diskusinya? Tadi sampai tracking. Oke, setelah kita menemukan, ada tahap sebelum menemukan nggak? Ada tahap-tahap spesial gitu yang sebelum menemukan, ini passion kamu, itu kan ada tahapnya nggak sebelum itu? Ya itu tadi kalau di personal model canvas itu ada 9 analisa tuh Mas. Itu digali gitu. Nah, kalau di talent mapping ada panduan yang sederhana gitu. Salah satunya tanya ke mereka aktivitas atau kegiatan apa yang enjoy dilakukan.
Atau Very sering very enjoy. dilakukan gitu ya pertanyaannya ya lebih ke Ya, sering dilakukan belum tentu enjoy ya Mas ya. Iya. Tapi ini ada enjoy-nya, ada easy-nya, ada excellent-nya, ada earn-nya gitu. Jadi ada 4 gitu. Nah, tapi yang perlu kita tanyakan kalau anak-anak kita tuh mengerjakan sesuatu yang wajahnya senang banget itu ngapain sih gitu. Ya. Nah, itu perlu Lebih- di-capture Mas. Perlu dipotret tuh. Jadi- Wajahnya berseri-seri. Jadi trackingnya bisa panjang ya Her ya, bisa berbulan-bulan, bisa signifikannya hasil yang tepat itu bisa jadi nggak satu anak dengan satu orang yang lain bisa beda. Beda. Ini jauh ya, ada yang 3 hari, ada yang 10 bulan itu ada. Paling lama berapa bulan kamu trackingnya? Kalau sudah mentok biasanya Mas, aku tinggalkan dia dengan catatan. Terus akhirnya paling lama itu 3 bulan Mas. Kalau selama ini aku dampingi. Orang tuanya. Setelah ditinggalkan itu, halo, tadi agak terputus. Halo. Halo. Nah, Yo. tadi agak terputus. Bentar. Setelah kamu meninggalkan catatan itu, nanti yang men-tracking pendampingnya atau kamu kalau anak-anak mungkin orang tua ya sama orang tuanya gitu. Kalau udah dewasa, ya dia sendiri nanti ngubungi aku Mas. Mas iya ya gitu. Iya ya. Aku pengen lagi dong digali. Mungkin bisa jadi waktu itu pas kita ngobrol itu timingnya nggak pas ya. Moodnya lagi nggak enak, lagi suntuk gitu. Ya orang lagi suntuk bahas sesuatu hal yang jadi memang harus cari momen yang pas juga ya. Untuk men-tracking itu gitu. Tapi karena aku udah sering ya, walaupun tidak banyak ya, tapi sering mengamati orang, akhirnya aku bisa terlatih untuk melihat orang ini merasa puas apa enggak sih. Dia mendapatkan aha momennya nggak sih? Gitu ya. Kan ada orang yang kalau misalkan kita lagi kesasar, nanya ke orang, Mas tahu alamat ini nggak? Oh sana, itu kan wajahnya aha momennya dapat. Oh iya gitu. Gitu. Jadi salah satu titik yang aku pegang itu, dia dapat ahanya nggak? Gitu. Iya Mas, gitu. Itu salah satu indikator yang aku pakai kalau klienku itu menemukan aha momennya gitu. Itu Terus, berarti intinya sebenarnya tracking dengan berbagai cara dan intinya sebenarnya bagaimana kita melacak atau mengetahui tentang sebenarnya apa yang mereka itu mengerjakan itu enjoy. Jadi sehingga kita bisa menerjemahkan, kamu sebagai praktisi talent mapping bisa menerjemahkan sebenarnya talent yang dominan atau yang menjadi passion kamu itu apa, itu baru bisa menyimpulkan. Nah sekarang berarti intinya sebenarnya ya perenungan itu sendiri dan juga tafsir seorang praktisi ya talent mapping ya. Terus kita udah tahu nih caranya dan metodenya. Atau ada metode lagi nggak ya? Udah cukup? Sementara itu cukup ya. Sejauh secara garis besar kayak gitu ya. Betul. Kita mau tahu nih orang tua dan guru-guru yang sedang menyimak diskusi kita ini, apa saja yang sebenarnya ada di diri manusia, talent apa atau ya sebenarnya kalau kita mereka kan juga akhirnya mengevaluasi diri juga kan, atau mengevaluasi anaknya atau muridnya. Kamu bisa cerita secara garis besar aja sih. Oh kalau yang suka gambar lebih gini namanya istilahnya gini sih Her. Silakan. Ya tadi yang kita bahas bakat itu ada 2, fisik satu, sifat satu gitu. Nah kalau fisik itu ada masak,
ada nari, ada nyanyi, main alat musik, modeling, drama gitu ya. Kemudian kerajinan tangan, tending animal, beternak Mas, gardening, berkebun gitu ya. Nah, itu kan bisa diamati secara fisik gitu. Nah, tapi yang sifat ini kadang sering terlewatkan Mas. Contoh ya. Kalau kita punya murid, punya anak-anak yang senangnya rapi-rapi, Mas. Apa? Noto-noto, nata-nata. Oh, iya. Heeh. Nah, nata. Pokoknya mejanya itu tertata sebelum Kayak bojoku kuwi. menata. Hah? Kayak bojoku kuwi ngono kuwi banget ya. Wih, iya loh. Curhat ya. Nah, itu dia paling nggak suka kalau ada benda yang bergeser, Mas. Betul. Kurang lurus. Iya. Ada handuk gantung di mana sembarangan itu. Nah, itu nama bakatnya disiplin, Mas. Oh, disiplin doang namanya. Disiplin. Cuma Disiplin. gitu doang. Ya. Namanya disiplin. Kalau di talent mapping itu ada 34. Tapi itu Ada kategorinya 30. sifat ya. Itu sifat gitu. Tapi Kalau sifat produktif ya, Mas ya. Oke, kamu lanjutkan. Kalau di talent mapping Iya. 4. Nah, ada talent mapping itu ada 34 Oh, sifat. 30. Banyak ya? 34. Banyak gitu. Tapi yang perlu diamati itu yang terkuat dan pendukung sama yang terlemah. Ya, jadi sekitar 21 sifat aja yang kita amati. Yang terkuat, pendukung, sama yang terlemah. Nah, kembali ke disiplin tadi. Kalau orang punya bakat disiplin seperti itu, kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk dia? Sekretaris. Nah, salah satunya itu. Tapi Bang, tadi kan cerita tentang yang aku amati ya istriku sendiri ya. Ya kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya dulu juga emang cita-citanya sekretaris gitu sih. Kayaknya pekerja kantor. Oh, iya. Iya, bener. Apa banget itu tadi. Iya. Administrasi perkantoran gitu ya. Ya. Apalagi. Atau dia Apalagi. jadi staf ahli gitu ya. Kerja di PNS cocok tuh Mas. Cocok. Kalau pas terima gaji cocok lah. Iya. Oke, kecerdasan disiplin ya. Cocoknya di situ. Bakat ya. Bakat, sorry. Bakat disiplin gitu. Apalagi ya? Terus ada lagi kalau kembali tadi ngomongin PNS ya. PNS tuh minimal ada 3 bakat tuh Mas. Oh iya. Satu disiplin ya. Satu disiplin. Karena kan dia harus tertata tuh. Ada laporan. Kalau enggak kan bahaya ya. BPK, KPK gitu. Dia harus disiplin. Disiplin sih nggak enak banget sih, Her. Istilah bakat itu udah istilah dari sana. Itu istilah dari pabriknya, Mas. Sononya ya. Tapi sebenarnya yang nyiptain aku tuh juga bisa jadi istilahnya beda ya. Gimana? Seumpama nih ilmu talent mapping yang nyiptain aku tuh bisa jadi istilahnya nggak harus disiplin gitu ya. Maksudnya dari pabriknya. Kayaknya boleh. Karena kan bakat disiplin gitu kan kayaknya apa ya? Kayaknya disiplin tuh kayak sebuah perintah gitu kan. Jadi kayak dikit di sini ya. Tapi nggak masalah. Ya bagi beberapa orang kalau yang memang bukan bakat ya gelisah dia Mas. Iya gelisah termasuk aku ya. Nah, yang kedua Mas, karena aku berhadapan dengan abdi negara nih hari ini. Seorang abdi negara itu selain disiplin dia punya bakat konsistensi namanya. Bersedia dan mampu mematuhi aturan dan SOP. Itu konsistensi. Hari Senin upacara, hari Jumat pakai sorjan misalkan ya. Nah, itu kalau nggak konsistensi gerah Mas, nggak betah gitu. Iya. Tanggal 17 Agustus harus upacara gitu ya. Hari Kartini harus pakai baju. Nah, yang ketiga karena abdi negara setidaknya punya bakat belief Mas. Belief itu bahasa bakatnya melayani, senang memberi dukungan dengan tulus.
Oh, kalau itu aku tuh, Her. Jadi, iya ya. Yang dua tadi aku enggak, Her. Yang ini lumayan. Iya. Sampai Hmm. ketika aku pelayanan gitu ya, Her, ya. Nah, pelayanan, ada anak pelayanan pengganti ijazah gitu ya. Ada orang Jakarta, Hmm. maksudnya eh, kerja di Jakarta gitu ya. Sampai mereka harus naik Iya. pesawat sampai tak kirimin ke alamatnya dia bekerja di Jakarta kalau udah jadi. Sampai pelayananku seperti itu, walaupun pakai uangku Wah, sendiri. Iya, karena kan kasihan ya, mantap. ngejar pesawat, ijazahnya belum jadi, saya kirimin. Dan mereka ya banyak, udah beberapa kali kayak gitu aku. Jadi pelayananku mantap ya, bakat pelayanan. Wah, Oke, Bibi. bagus ya. Terus yang keempat, Menjiwai. Yang keempat, udah 3 aja cukup. oh cuma 3 tiga aja. ya. Oke, berarti Ya kalau dikupas jadinya lagi ya mungkin ini banyak ya. teman-teman yang lima ini banyak, abdi negara juga banyak nih. Kita Banyak harus ya. yang PNS ini kita punya bakatnya, bakat disiplin. Yang kedua adalah bakat apa namanya tadi, konsistensi. Konsistensi. Yang ketiga adalah belief. Nah, tiga ini yang menjadi syaratnya bakat dari abdi negara. Nah, ini Iya. teman-teman, Ada pertanyaan tuh Mas? teman-teman, ada yang nanya nggak? Ya, Bu Sri Teman-teman boleh nanya Sukirni. ya di sini ya. Mana sih? Nah, ini malah apa? Nah, ini malah anak Mbak Dokter, Mbak Opo Mbak Dokter. Apa ini maksudnya? Ada Bu Lucy Margi, mantap Mister Akwan. Oh, ini tentor saya nih dulu nih. Apa namanya? Hmm. Di NGO di Jogja. Halo Mbak Lucy. Ini juga praktisi. Ini sih kamu tahu pusat pendidikan anak usia dini di RC di Jokteng itu? RC namanya. RC Rumah Cita. Nah, Oh. dia yang mendirikan. Sekarang dia di Save the Children. Hmm. Save the Children Indonesia. Dan nanya lagi nih, berarti untuk anak TK sangat penting kerjasama dengan wali murid. Info apa saja kegiatan yang dilakukan anak selama di rumah sangat penting. Ya kan? Gitu ya? Iya. Berarti untuk anak Iya. TK sangat penting kerjasama. Iya, jadi iyalah. TK sampai kuliah juga sangat penting kan ya, Her? Hmm. Kerjasama dengan orang tua Iya. sehingga Iya. memang ya mereka kan hidup di dunia tiga itu kan kalau kata Ki Hajar Dewantara kan ada di sekolah, ada di keluarga, ada di masyarakat. Tri pusat pendidikan katanya Ki Hajar kan kayak gitu. Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan. Iya. Ada lagi yang nanya, mungkin teman-teman yang baru gabung, ini kita sedang ngobrolin tentang tracking your passion. Jadi bisa jadi passionmu, bisa jadi passionnya anak-anakmu, passionnya adik-adikmu, dan harapan kami setelah diskusi ini sebenarnya banyak teman-teman, orang tua, guru menyadari tentang bagaimana menghargai atau juga menstimulasi untuk selanjutnya agar kemampuan yang bakat alam dari Tuhan ini tidak disia-siakan kan gitu. Harusnya diuri-uri, distimulasi sehingga anak-anak juga menyadari tentang potensi dirinya sehingga nanti kita bisa lebih melejitkan kembali. Nah, kita nanti tadi masih bersama Mas Heri Maulana, praktisi tracking talent mapping. Tahu. Talent Iya. mapping dari namanya sih coconut apa sih, Her? Learning. Coconut learning. Berarti kelapa ya. Karena filosofinya kelapa itu kan semua barang yang ada di kelapa itu kan berguna gitu ya, Her, ya. Bermanfaat. Iya. Bermanfaat. Mungkin lembaganya Mas Heri ini eh, berkeinginan untuk semua yang ada di tubuh lembaganya bermanfaat. Gitu, jadi teman-teman boleh tanya ya, kalau kemampuanku seperti ini, apa sih sebenarnya passionku? Apa sih sebenarnya gitu ya? Boleh nanti teman-teman nanya yang baru gabung, boleh langsung komen di Iya. sini. Nah, tadi kita sampai ke macam-macam ya. Kita tadi Abdi ada negara. abdi negara. Abdi negara kita harus punya belief, harus punya konsistensi dan juga harus punya disiplin. Nah, yang Disiplin. lain ya, Ya. mungkin bisa cerita-cerita kemampuan Oke. yang tapi itu kita bahas kemampuan sifat ya.
sifat. Nah, mungkin pada akhirnya nanti kita bisa dikasih contoh nih, Her. Kalau kemampuan bakatnya fisik ini yang mendukung kemampuan sifatnya yang harus combine yang paling bagus yang Oh, seperti ini gitu ya. Iya kan? Kita harusnya ya, ya. oke, berarti Hmm. sekarang ini deh. Kita biar lebih banyak tahu tentang apa namanya? Jenis-jenisnya aja sih ya. Jadi kita lebih oke Hmm. ya gitu. Oh, aku ini. Next. Ya. Misalkan ya, coba kita combine nih antara bakat fisik dengan bakat sifat. Ya contoh Mas Danang gitu. Mas Danang penyanyi juga bisa main musik, main alat musik. Itu beda ya Mas. Nyanyi dengan main alat musik itu dua bakat yang berbeda. Beda. Nyanyi suara, alat musik ya kemampuan tangan ya indera gitu. Nah, karena bisa nyanyi, bisa main musik, lebih baik sebaiknya lebih optimal lagi kalau dia juga punya bakat significance tadi, Mas. Signifikan. Ya, mau Oke. berani untuk tampil depan umum, senang dilihat orang, nggak canggung gitu ya. Di depan kamera itu kamera face, ya enak dilihat. Ya, Jadi, kalau ini sih apalagi tergantung ketika ngerekam. Oppo sih. Oh, peran teknologi ya, Mas ya. Peran teknologi. Ini nggak enak dilihat juga. Ya, ya, tapi bukan perkara tidak enak. Kita sendiri enak merasa Ya, berani nyaman. aja gitu. Itu nyaman gitu. Itu significance namanya. Terus kalau bisa communication ya, punya bakat communication. Jadi Menyapa orang. Ini kan bagian. halo semuanya yang ada di sini gitu ya. Nah, gitu kan ya. Jadi enak gitu. Nyanyinya enak, alat musiknya oke, dia komunikatif kan. Kemudian di depan panggung itu nggak canggung gitu. Akhirnya performan dia dapat sifat dan bakat fisik dia combine gitu ya, combine gitu. Nah, selain itu masak misalkan ya, masak itu kan fisik, masak kan fisik ya. Ya, halo Mbak, Ada iklan. Tukang sayur ada yang iklan. belum kesini. Masuk daerah kekuasaan itu. Parah-parah ya. Misalnya chef Mas punya bakat masak ya. Bapak Ibu yang di rumah mungkin punya bakat masak gitu. Enggak, tadi Coba. kita selesaiin dulu, Her. Yang significance, komunikasi, udah cukup itu doang. Ya minimal itu ya. Minimal 2 itu. Gitu. Iya, Minimal. Kalau banyak-banyak nanti terlalu ideal Mas. Karena kita jadi seorang musisi itu sebenarnya juga setelah kita punya bakat tidak hanya terus punya bakat terus dia mengurung dirinya sendiri antisosial gitu ya. Jadi memang lebih utama lagi sebenarnya lebih ke untuk mencitrakan karyanya itu juga perlu kemampuan lagi kan ya, bakat lagi kan. Iya, betul. Karena dia juga butuh feedback Mas. Iya. Ya, dan feedback itu penting. Feedback itu penting untuk mengembangkan passion, mengembangkan talent. Karena bisa jadi ketika kita share di media sosial, cara kita main gitar, cara kita nyanyi, ada orang yang lebih mahir ngasih kita feedback. Mas, coba begini, coba begitu. Nah, itu kan jadi sumber ilmu, masukan yang penting untuk perbaikan. Gitu. Nah, untuk musisi mungkin 2. Tukang masak tadi, yang suka masak. Nah, masak ya. Masak itu kan fisik ya. Dia bisa mencicipi gitu. Nah, dia bisa cepat untuk mengolah sebuah masakan ya dari bahan mentah menjadi masakan yang enak dihidangkan gitu. Nah, akan lebih optimal ketika dia punya bakat analytical, Mas. Analytical itu dia orangnya sangat logis. Jadi sangat mengukur sesuatu hitung-hitungan yang rigid. Para chef itu kan ada takaran bumbu yang ditimbang, Mas.
garamnya seberapa, ininya berapa. Akhirnya dia menemukan formula bumbu, rasa, aroma masakan yang sangat-sangat spesial. Karena dia timbang, itu butuh bakat analytical. Iya, iya, iya. Butuh bakat analytical. Senang mencari sebab dari sesuatu. Ini kalau makananku harus enak, harus sangat-sangat enak, alasan sebab apa yang harus aku cari ini? Faktor-faktor apa penyebab? Termasuk sebenarnya kayak riset ya ini. Mencoba Ya, kelemahannya apa, kekuatannya apa, dicoba lagi gitu ya. itu Analitik. butuh bakat analytical ya, menganalisa lebih dalam ya, sesuatu dipecah gitu kan, analisa gitu. Bahkan tukang masak pun juga lebih baik punya bakat itu ya. Ya, itu akan lebih kuat itu. Apalagi dia punya bakat empati, Mas. Tukang masak punya bakat empati. Oh iya loh, gimana tuh hubungannya? Ya, Hubungannya apa? misal ketika dia mau, ya misalkan dia diminta, ayo aku buatin nasi goreng dong. Orang yang minta antara orang Jawa dan orang Padang kan beda, Mas. Udah, gimana orang Padang? Jadi kalau empati itu kan, empati itu kan dia peka dengan perasaan orang lain. Oke. Peka. Dia peka dengan kondisi orang lain. Nah, kalau dia dapat tawaran nasi goreng orang Padang, berarti ini harus spicy ini. Ini harus rasanya harus lebih berani. Tidak Kalau hanya orang Jawa, harusnya juga punya data kemampuan apa? Data pengetahuan yang banyak juga ya itu ya. Kalau orang ya, Padang betul. ini Ya, makanya restoran Padang itu kan tiap daerah beda-beda rasanya, Mas. iya ya. Di Jogja ya restoran Padang jadi manis kan. Iya iya. Di Makassar lain lagi. Oh iya. Itu bakat empati namanya. Oh iya. Dia bisa menempatkan Kalau Padang yang Jogja menempatkan ini rasa menempatkan rasa dalam masakan dia gitu. Perasaan dalam rasa-rasa masakan dia gitu. Karena kan ini rasa ya, soal rasa. Dan soal masakan itu kan sangat personal, dirasakan oleh orang lain. Oh ini nggak enak, ya menurutku nggak enak, ya wajar, boleh gitu. apalagi ya, Jadi selain empati, tukang masak, chef. Ojo tukang masak. chef ya. Kalau bisa Sudah cukup itu. Punya satu lagi keterampilan. Mas, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi namanya maximizer. Maximizer. Maximizer itu sifat orangnya senang perfeksionis, punya standar tinggi soal hasil. Perfeksionis dia. Jadi apa namanya pakai istilahnya? bumbu. Istilahnya apa ya? Maximizer. Oh, Maximizer. Mas. Maximize. Pokoknya aku kudu gawe seoptimal mungkin gitu ya. Nah, itu. Jadi Pakai bumbu ya, setengah-setengah. settingnya juga harus sempurna gitu ya. Harus apa natane segone ya harus Ya. indah gitu ya. Iya. Pokoknya orientasi dia kesempurnaan lah. Kesempurnaan. Bahkan kalau mau masak dicari dulu waktu yang mustajab gitu ya Mas. Iya dah. Waktu-waktu yang moodnya oke gitu kan. Karena masak itu bergantung dengan mood loh Mas. Iya. Ini yang Kalau nonton lagi nggak mood, pemain bola nih Her. Tak tonton pemain bola. tak tonton iki Pak Mendikbud. Wah, ini ada Mas Romadona bola dari bola ini. Prediksimu masuk wong 8 Oh iya. Oh iya, oleh nonton wong 8 wis apik masuk. Iya, itu pemain bola. Nah, untuk pemain bola gimana, Her? Nah, tapi sebelumnya ada Mbak Dinarti Astuti nih Mas. Iya. Nanya kayaknya. Sorry. Ini sih nggak ada yang terlewat kan sebelum Romli. Padahal dulu UKM-nya bukan pramuka. Oh iya. Pramuka ya itu. Kokonat tadi Mas. Bahas kokonat tadi. Iya, sorry. Kak, muridku ada yang suka nari, suka gambar, tapi bingung mau mengembangkan yang apa. Caranya gimana? Harus fokus atau melakukan semuanya? Nah, itu gimana, Sher? Dua kemampuan sih, menari dan gambar. Kalau mungkin masih kecil ya, murid berarti SD itu SD kayaknya ya? Mbak Dinarti kelas-kelas 3-4 kayaknya.
Oke. Mumpung masih kecil, semua dieksplor, Mas, Mbak Dinarti. Semua dieksplorasi, semua di tracking, semua diolah ya. Cari sampai ke titik dia sangat sangat expert, sangat kan ada 4E tadi ya, Mas ya. Ada enjoy, ada easy, ada excellent, ada earn. Kalau bisa dikejar yang earn-nya, Mas. Earn itu menghasilkan. Kalau bisa dia ikut lomba, Berarti kalau dalam ikut lomba menang, punya portofolio yang paling sempurna ikut itu. lomba menang. Nah, portofolio, betul. Portofolio. Larinya ke portofolio, Mas. Ikut lomba menang, ikut lomba menang. Ya. Kemudian dia buat orang mengapresiasi gitu. Nah, dari dua kegiatan itu antara apa tadi, gambar dan nari, Melukis. ya. Cari mana yang earn-nya bisa maksimal, tingkat pengakuannya bisa maksimal. Ya, kalau dua-duanya nggak masalah, nanti kan dia akan tershaping sendiri dengan lingkungannya, dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya jika sudah dewasa ya. Kalau anak-anak nggak apa-apa coba-coba, tapi kalau sudah dewasa lebih berani untuk memutuskan mana yang benar-benar panggilan dorongan dari dalam. Gitu. Tapi bisa jadi kan Her sebenarnya dewasanya itu juga sama-sama dominan gitu ya, maksudnya bisa jadi kan kita punya tokoh-tokoh yang multi talenta kan ya, kayak Pak Karno itu pemimpin, itu namanya nggak tahu bakatnya kalau kayak Pak Karno itu, tapi juga dia seorang arsitektur kan yang bagus ya, Anda gitu kan. Sebenarnya juga nggak harus satu dominan gitu kan. Banyak kan kamu menemukan multi talent gitu kan ya? Ya. Tapi ketika orang multi talent, merasa dirinya banyak kemampuan, pertanyaan yang perlu ditanya ke dirinya, mana yang paling bisa aku manfaatkan untuk kehidupan? Nah, tidak hanya untuk dirinya sendiri ya. Mana dari talentku itu, dari kemampuanku itu yang bisa aku jadikan amal, ya ngamal, aku ngamal gitu. Itu analisanya ke sana. Jadi kita mikirnya tidak hanya sekedar prestis ya, tapi juga ngamal, tabungan gitu. Oke. Udah Mbak Dinar, mendadak gelap, segera hilang sinyal. Oh iya, cari sinyal lagi Mbak. Yang tadi kita ada pemain sepak bola loh. Oh, sepak bola. Sepak bola kan berarti Ya. bakatnya apa tuh Her? Bakat kasat. Nah, kalau secara fisik ya, kita bisa kalau dia masuk ke sepak bola profesional ya, setelah sekolah sepak bola lah, itu kan coachnya bisa menempatkan orang di back, defense, middle, di pemain midfielder, kemudian kan nggak tahu. striker itu kan dianalisa sama coachnya kan. Iya. Dianalisa siapa yang jadi kapten itu kan tidak hanya dari fisik tapi juga dari sifat. Nah kalau dia jadi kapten, dia butuh bakat yang namanya command, Mas. Komando. Command ya. Itu senang mengendalikan, Mas. Iya. Berani untuk mengambil alih, mengendalikan, konfrontasi, dominan, mengambil keputusan. Nah, dominan, dia dominan. Nah, itu tuh dia jadi kapten. Kalau untuk striker, dia butuh orang yang ideation, mungkin ya, ideation, kreatif, bisa berpindah tempat, bisa mungkin lebih ke midfielder ya, pemain tengah itu harus kreatif. Nah, itu nama bakatnya ideation. Membangun serangan ya, variasi membangun serangan. Variasi itu nama bakatnya ideation, kreatif. Kalau udah mentok di menit ke-20, cara baru apa yang harus aku lakukan? Nah, itu ideation, Mas. Ideation itu orangnya cepat memunculkan ide-ide baru. Cepat gitu. Ideation gitu. Nah, kalau defense, kalau back itu nggak perlu kreatif. Ya kreatif boleh ya. Kreatif boleh. Tapi dia wajib achiever namanya. Mungkin ya. Dia butuh bakat achiever. Achiever itu punya stamina yang tinggi untuk mencapai sebuah target.
Ya kalau defense itu kan dia target dia mengamankan, clear ya. Kiper juga gitu, menjaga gawang, clean sheet. Pokoknya bola, targetku bola itu tidak boleh melampaui sepertiga lapangan misalkan ke belakang. Itu dia butuh bakat achiever kan. Punya stamina yang tinggi untuk mencapai target yang sudah dia tetapkan. Nah, ini penanya kita siapa, Mas Romadona? Ini kira-kira Ya, nanya sifatnya seperti dulu. apa? Posisinya Iya. di mana, Mas? Posisi kalau main bola? Striker no dia no. Oh, Striker andalan. striker. Oh, striker. Kalau strikernya Iya. agak melankolis nih, Mas. Iya. Ya, Melankolis. ya, ya. Dia juga butuh bakat achiever, ya. Achiever. Pokok targetku ngegol ke. Wajib punya stamina yang tinggi untuk menciptakan gol. Ini kayaknya ada orang Lampung nanya nih, Mas. Iya. Makasih jawabannya teman-teman. Sorry, ada telepon. Harusnya ini. Kalau anak sukanya main catur, bakatnya apa, Her? Ini Mbak Heni ya, halo Mbak. Ini senior kita juga nih di TP. Bakat cas yang terlihat dia analytical, dia bisa menganalisa ya. Oke. Menganalisa faktor-faktor penyebab, dia bisa mengalahkan lawannya seperti apa. Analytical namanya. Dia senang mengolah data. Dia bisa melihat dia bisa menganalisa kondisi seperti ini, apa yang akan dia lakukan. Itu yang pertama, analytical. Proyeksinya bisa ke apa nanti? Kecuali ke pemain catur ya, Her ya. Analisa ke depannya, proyeksinya kalau punya kemampuan itu. Analytical. Oh, kalau analytical tuh banyak Mas, bisa teknik, bisa kedokteran ya, dokter yang butuh-butuh dia wajib betah untuk mengolah data dan angka. Ya, analytical. Ya, analytical. Nah, terus di main catur itu yang kedua, nama bakatnya strategik, Mas. Strategik. Strategik itu dia bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Kalau langkah begini nanti begini, kalau aku diserang begini nanti begini, itu strategik. Strategik. Nah, itu bisa dipakai strategik itu untuk orang-orang ini ya, kepala sekolah gitu ya. Kemudian ya teknologi pendidikan juga perlu tuh strategik ya. Dia menemukan masalah di lapangan seperti ini, strateginya seperti apa, pola solusinya seperti apa. Gitu, Oke, Mas. mungkin ini jamnya udah mepet ya, Her. Mungkin ini ada penyimak. Kita punya kepala desa nih, Her, menyimak kita nih. Oh, Kira-kira iya Mas. iya, kalau seorang pemimpin itu ya, kepala desa sampai mungkin ya pemimpin bisa sektornya masing-masing. Kemampuan apa sebenarnya yang diperlukan, yang menonjol, bakat apa? Kalau konsep leadership di bakat talent itu ada yang namanya komen tadi ya, komen. Senang mengendalikan gitu. Tapi konsep leadership itu tidak hanya mengendalikan, Mas, tapi dia juga bisa memotivasi, developer namanya. Menggerakkan Ya, tanpa ada menggerakkan. pasangan gitu. Nah, Engagementnya ya. Itu developer namanya. Bakat developer. Senang mendorong. Yuk, masyarakat tuh developer. Ya. Yuk, masyarakatku maju, desaku maju. Kemudian leadership ketiga juga ada yang namanya belief, melayani tadi. Ya, harus punya bakat belief, senang melayani ya. Apalagi kepala desa kan, masyarakatnya ngeluh ini, ngeluh itu, gitu ya. Bantuannya kok belum turun. sabar, Ya, sabar ya. Ya, ya, belief itu senang memberikan layanan yang tulus ya. Kemudian responsibility namanya. Responsibility itu mampu untuk menuntaskan tugas yang diamanahkan. Itu responsibility, punya rasa tanggung jawab yang besar ya untuk menyelesaikan amanah.
Ya begitulah Mas seputar passion, seputar talent. Oke, ada 2 pertanyaan nih untuk menutup sesi kita sih, Her. Yang pertama sih, Ya. kalau kayak aku sendiri ya, mungkin bakat bakat dominanku musik mungkin. Mungkin. Aku menjadi lebih bisa, padahal bakatku di disiplin dan di konsistensi tadi sih sebenarnya nggak lemah, agak lemah gitu kan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Her? Apa namanya? Ketika ketika kita sudah dewasa nih, kita udah jadi, dan bakat yang sebenarnya berdasarkan trackingnya itu dominan, malah nggak ya sekarang sih kalau aku musik ya untuk membasuh jiwa aja ya, lebih ke healing terapi gitu ya, Oke. lebih gitu sih dalam apa ya namanya, eh, posisi kita yang sekarang. Minongko ini bahasa Indonesia apa ya? padahal padahal Nah, disiplin dan konsistensi aku tadi lemah gitu. Apa kita harus uh, paksain? kalau sudah memilih, apalagi ya statusnya ASN ya, mau tidak mau kan ya ada sebuah pemaksaan, sebuah kerja keras untuk menuntaskan itu. Tapi kalau di talent mapping, bakat lemah itu salah satu mensiasatinya adalah dengan dikatrol dengan bakat kuat, Mas. Tadi kalau tadi kita cerita kan bakat terkuat, salah satu kuatnya mungkin belief ya. Kalau di track nih pengalaman Mas Danang kan senang di gerakan sekolah menyenangkan. Tadi di anak apa tadi ya Save Children itu kan sebenarnya kegiatan-kegiatan pelayanan ya. Iya. Nah, jadi kalau memang betul belief Mas Danang kuat, jadikan itu sebagai garda terdepan untuk mengkatrol bakat terlemah tadi, Mas. Oke. Misalkan, aku harus disiplin nih, tapi aku nggak disiplin. Ya sudah, aku pakai bakat beliefku untuk mengangkat disiplinku. Ya kayak tadi ya, jenengan sampai bisa mengantarkan surat misalkan ya dengan maksimal ke sampai tempat tujuan itu kan konsistensi ya, aturan yang harus dijalankan, tapi kan bukan bakat terkuat, tapi karena beliefnya terpanggil, aku ingin mendukung, mendorong, melayani dengan maksimal, dengan tulus, akhirnya aku bisa menutup bakat-bakat lemahku. Nah, jadi lihat yang terkuat, Mas. Jadi talent mapping itu lihat yang kuat dulu, baru yang lemah. Tapi aku kuatnya di mana? Nah, dimaksimalkan dulu yang kuat itu. Tapi dengan harapan yang lemah itu bisa tertutupi dengan sendirinya. Kalau memang tidak bisa lagi ya, kita bisa kolaborasi dengan orang lain, kita bisa manfaatkan teknologi gitu ya. Oke, kan ya. Oke, terakhir, Her. Ya. Ini kan banyak para pendidik juga ya, Pak Guru TK, Guru SD. Nah, dengan mereka udah menyimak kita, diskusi kita, mereka udah tahu bagaimana apa namanya macamnya bakat itu sebanyak itu, baik yang kasat mata maupun tak kasat mata. Nah, sebenarnya rekomendasi kamu apa sih sebagai guru untuk lebih ke ini bicara soal bidang kita nih, Her, teknologi pembelajaran ya, organisasi belajar. Bentuk-bentuk apa mungkin bisa dilihatkan tentang bentuk yang real gitu ya, kegiatan-kegiatan belajar, skenario kegiatan belajar yang seperti apa yang kamu rekomendasikan agar ya para guru juga mempunyai mapping ya, mempunyai dokumentasi untuk bersama-sama tidak salah stimulasi bersama orang tua. Iya. Memang tidak dipungkiri kalau guru orientasinya akademik ya Mas ya, akademik gitu. Nah, selain
punya paradigma akademik itu coba diperkaya dengan melihat dari sisi kegiatan anak-anak yang lain itu perlu di capture, perlu dilihat. Misalkan ada anak-anak yang memang akademiknya nggak bagus, tapi olahraga, di organisasi, di rohis, di pramuka, dia hidup ya. Nah itu perlu jadi bahan bagi para guru tuh. Ya. Dan kalau saya boleh saran, setidaknya guru punya hati yang lapang untuk memberikan ruang pada anak-anaknya bertumbuh di kegiatan yang lain. Karena ketika dia merasa hidup dengan kegiatan yang lain, ketika dia diminta untuk mengerjakan sesuatu yang bukan bidangnya, dia tetap punya pengobat luka, healing tadi mas. Kalau jenengan kan nyanyi ya, nah nyanyi itu sebagai personal kurikulum mas. Jadi sekolah, kalau kita punya anak-anak yang sekolah, itu ada 2 kurikulum. Kurikulum sekolah 1, kalau bisa kita buatkan yang namanya personal kurikulum. Setuju aku. Nah, bagiku personal kurikulum ada bakat, ada minat, itu bagian dari healing tadi mas. Aku sepakat tuh. Bagian dari dia tetap bahagia sebagai manusia di tengah ketidakbahagiaan dia misalkan. Nah, saranku para guru juga melapangkan hatinya untuk membuka ruang-ruang itu. Nah, akhirnya anak-anak didik kita adalah anak-anak yang sehat memandang dirinya. Yang tadi kita kembali ke awal. Kalau bisa setiap hari itu kita melihat anak-anak kita tuh menyenangi dirinya, bahagia dengan dirinya, bahagia dengan hidupnya, dan dia menjadi anak-anak yang sehat gitu, sehat secara mental. Bahkan nih Her ya, kalau menurut aku pribadi ya, kalau aku jadi pengambil kebijakan di tengah kementerian ya, bahkan justru sebenarnya kalau aku ya mata pelajaran yang sifatnya udah ditetapkan sekarang ini udah nggak ada lagi sebenarnya. Saya lebih condong, iya, lebih condong ke personal kurikulum tadi sebenarnya. Jadi bagaimana kita berangkat dari personal kurikulum, tapi kita butuh kemampuan apa nih, baru kita lanjutin di situ. Yeah. Tapi kita punya model-model sekolah kayak gitu loh Her sebenarnya. Kita kan lama di Jogja ya, tapi kamu pasti juga nggak kenal banget ya yang namanya ini ya, apa namanya, sekolah-sekolah alternatif gitu ya. Kamu pernah dengar Sanggar Anak Alam nggak? Salam. Wah, aku riset S2 aku di sekolah alam, Mas. Enggak, sekolah alam atau di Salam itu? Di Salam enggak, aku di yang di Parung. Kalau Salam aku tahu, pernah. Di sana kan nggak ada mata pelajaran juga, jadi mereka based riset apa yang menjadi passion. Jadi ya itu sebenarnya kalau menurutku lah ya, sebenarnya contoh-contoh dari pendidikan alternatif kita itu udah keren-keren, dan bahkan kurikulum 13 ini kan semakin tidak ada mata pelajaran juga kan. Jadi sebenarnya guru SD terutama sebenarnya bisa lebih banyak mengeksplorasi tentang apa yang kita diskusikan tadi, jadi memberi ruang pada passion pada anak itu sebenarnya terjadi di K13 ini. Cuma masalahnya tes evaluasi kita juga setelah K13 yang sifatnya tematik dan menarik, kadang tesnya juga mata pelajaran lagi, Her. Mata pelajaran lagi. Iya. Jadi ya kalau di kita soal Salam ya, kalau di Salam kan tidak ada mata pelajaran, mereka riset dengan passionnya masing-masing, riset musik, riset jamu, riset salon, riset angkringan bahkan gitu kan. Dan mereka secara berkala mereka melaporkan risetnya, dan saya kira itu bagus, dan untuk kemampuan yang tadi mungkin lebih konsistensi, lebih disiplin kan bisa dibangun berangkat dari situ sebenarnya. Itu sih. Kalau saya sih lebih condong ke arah personal kurikulum yang kamu katakan. Itu keren tuh menurut saya. Dan saya kira tidak hanya di Salam, dan mereka punya apalagi ya, tunas-tunas baru di berbagai kota. Ada di Salatiga itu namanya Koryah Thoibah. Koryah Thoibah. Di luar Jawa juga banyak. Dan mereka basisnya adalah komunitas. Tapi secara formal bentuknya mereka PKBM. Jadi secara basic KBM ya. Tapi sekarang jadi ketika ujian nasional tidak ada kan, jadi tidak ada bedanya kan. Iya. Iya, kan mereka lebih ke, kalau kita bicara soal meaning pembelajaran bermakna ya. Itu lebih bermakna sebenarnya daripada klasikal kita. Oke, kita sudah lebih dari 1/4 jam. Thank you banget Heri untuk sharingnya. Yang mungkin baru nyimak, kita baru saja berdiskusi soal bagaimana kita men-tracking passion kita,
menelusuri jejak-jejak dokumentasi kita ataupun anak-anak kita atau murid-murid kita sehingga kita punya gambaran bahwa ternyata bakat itu banyak ya. Bakat itu tidak hanya bakat fisik, bakat yang terlihat oleh mata kita, tapi juga bakat yang terpendam, yang sifatnya sifatnya tidak kasat mata seperti jiwa pelayanan, jiwa konsistensi, jiwa disiplin, dan lain-lain ya. Apa tadi banyak sih ya, maximize. Ada 34 ya bakat sifat yang dimunculkan dari teman-teman praktisi talent mapping ini, khususnya di Coconut Learning yang ada di Jakarta ya, Her ya? Di Jakarta kan? Di Jakarta atau di mana nih pusatnya? Atau di Jogja? Jakarta. Jakarta. Halo Her? Ima, Halo, di Jakarta. Halo. Halo. Oke, jadi teman-teman ya teman-teman yang lima mungkin tertarik dengan talent mapping boleh langsung hubungi di Jakarta ya. Ya, Coconut Learning ada di Jakarta dan teman-teman yang mungkin oke sinyalnya agak jelek nih. Iya. Nah, mungkin yang teman-teman yang barusan nyimak dan tertarik untuk melakukan tracking passion model Canvas, boleh langsung hubungi Coconut Learning dengan Mas Heri Maulana. Heri Maulana tuh akunnya ya Heri Maulana biasa. Boleh langsung DM atau langsung inbox ke nomor pribadinya. Aduh, sorry sinyalnya jelek. Oke ya. Dengar? Udah denger? Halo. Ya, halo, denger? Mas. Ya, sip. Halo. Ya, halo. Halo, Masih Mas. di sana? Masih. Masih di sana, Her? Masih. Oke. Yang mungkin ya, langsung hubungi ke Heri Maulana atau ada nomor HP-nya, Her? Disebutin aja nomornya. Bisa Oh, dicatat. nomor AD. Ya, ini ya. 0826190833. Oke. Oke, nomornya ada di situ, teman-teman. Boleh langsung konsultasi konsultasi talent mapping di situ dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di collab di beberapa kegiatan lagi. Ditunggu di Jogjanya. Masih di Pekanbaru kan ini? Oke, terima kasih ya untuk sharingnya dan kita akhiri perbincangan kali ini, diskusi kita dan mudah-mudahan kita ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa merubah diri kita dan cara pandang kita terhadap anak-anak kita dan juga diri kita sehingga kita bisa memaksimalkan bakat yang sebenarnya dominan ada di diri kita. Terima kasih. Aduh, ini ada Arum baru saja gabung malahan. Adikmu nih, Her. Oke, kita akhiri dengan satu lagu ya. Oke, siap. Oke, ini lagu yang saya ciptakan saat gempa di Jogja. Duhai temanku, tatap mataku, hapuslah air mata di pipi itu.
kuatkan langkahmu, labuhkan peri di hatimu. Hidup yang belum berhenti harus dihadapi. Semua adalah cinta darinya. Tak perlu kau terus menangis uluran. Ini tak cukup untukmu membalut pilu hati saat dia meninggalkanmu. Duhai temanku, takkan padaku bukan warna-warna indah pelangi. Semua adalah cinta darinya. Tak perlu kau terus menangis uluran. Ini tak cukup untukmu membalut pilu hati saat dia meninggalkanmu. Oh, oh. Udah gitu aja ya. Terima kasih, thank you teman-teman yang udah nyimak, dan mudah-mudahan kita sukses dan cepat Amin. mengalami kembali normal ya, seperti kemarin-kemarin, dan bisa melampaui pandemi COVID ini dengan sukses. Sehat selalu ya teman-teman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.